Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan memaparkan media pembelajaran saya mengenai Games Colored Hunters. Pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis yang dilakukan oleh orang-orang yang diserahi tanggung jawab untuk mempengaruhi peserta didik yang mempunyai sifat dan tabiat sesuai cita-cita pendidikan. Pendidikan sangat memegang peranan penting sebagai wahana untuk mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi dunianya di masa depan. Sebagai seorang guru, kita itu harus sanggup menciptakan suasana belajar yang nyaman serta mampu memahami sifat peserta didik yang berbeda dengan peserta didik lainnya. Kecenderungan pembelajaran yang membosankan sering terjadi di dalam dunia pendidikan. Pembelajaran yang terjadi di dalam kelas dapat berlangsung dengan baik ketika seorang guru itu dapat melakukan perubahan dalam menyampaikan informasi yang kreatif. Untuk itu, guru itu harus memiliki wawasan pengetahuan yang luas, mampu memanfaatkan teknologi modern dan potensi lingkungan di sekitar, baik secara proses alamiah maupun sosial untuk dijadikan sebagai sumber belajar dan media pembelajaran. Nah, media dan proses pembelajaran adalah media dalam proses pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan pesan. Media dalam proses pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan pesan, membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan pembelajaran, dan bahkan bisa membawa pengaruh psikologi terhadap siswa. Dalam pembelajaran kimia sendiri, media pembelajaran sangat bermanfaat bagi siswa karena dapat meningkatkan daya tangkap siswa terhadap materi yang disampaikan. Selain itu juga media pembelajaran dapat bermanfaat bagi gurunya sendiri karena guru itu akan mudah dalam menyampaikan materi kepada siswa. Nah, koloid merupakan salah satu materi yang memiliki konsep yang cukup banyak. Koloid juga merupakan materi yang penting dalam suatu pembelajaran di sekolah dan sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tetapi dalam suatu pembelajaran terkadang siswa itu hanya dituntut oleh gurunya untuk sekedar menghafal tanpa harus menuntut siswa untuk memahami materi tersebut secara mendalam. Dalam memahami materi tersebut, dalam materi tersebut kan terdapat konsep-konsep yang memerlukan pemahaman dan hafalan yang cukup dari siswa seperti pemahaman tentang koloid secara umum, jenis-jenis koloid, sifat-sifat koloid, dan cara pembuatan koloid. Nah, dengan pemahaman tentang koloid secara umum, maka siswa akan mudah menerima dan memahami jenis, sifat, dan cara pembuatan koloid yang dijelaskan oleh gurunya gitu. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam pembuatan artikel yang ditugaskan sekarang ini, saya akan membahas tentang cara untuk memudahkan pemahaman dan hafalan yang cukup untuk siswa pada materi koloid, khususnya dalam jenis-jenis koloid, menggunakan media pembelajaran Games Coloid Hunters. Tujuan dari pembuatan artikel di sini, yang pertama itu mendeskripsikan media pembelajaran Games Coloid Hunters, yang kedua mendeskripsikan cara pembuatan media pembelajaran Games Coloid Hunters, yang ketiga mendeskripsikan tampilan media pembelajaran Games Coloid Hunters, dan yang keempat mendeskripsikan aturan permainan media pembelajaran Games Coloid Hunters. Nah, flowchart yang saya buat di sini sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi, games Calling Hunters ini yang pertama itu setiap pemain akan menyimpan bidangnya di papan kotak pertama atau di papan kotak start. Nah, nanti setiap pemain itu berkesempatan melempar dadu. Nah, dalam flowchart sendiri saya memakai dadu itu kan dua warna merah dan warna hijau. Tapi dalam pembuatan media pembelajarannya kemarin saya itu membuat dadunya berwarna kuning sama biru. Nah, untuk ke bawahnya ini kan aturan permainan nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan media ini, yang pertama itu laptop, yang kedua kardus bekas, yang ketiga gunting, yang keempat kertas warna, yang kelima printer, dan yang keenam lem tembak. Laptop di sini digunakan untuk membuat desain seperti desain alas atau papan dari games Coloid ini, terus desain kartu-kartu, desain lembar jawaban siswa, desain kunci jawaban siswa. Nah, kardus bekas, gunting, kertas warna, dan lem tembak di sini digunakan untuk membuat dadu. Nah,
Di sini printer ini untuk ngeprint kartu seperti kartu-kartu petunjuk, terus lembar jawaban siswa, terus kunci jawaban siswa. Nah, cara membuat papan atau alas game Scholar Hunters yang pertama itu kita harus membuat desainnya dulu. Misalkan di sini saya membuat desain kartu dan desain tampilan game Scholar di laptop. Jadi di sini saya akan memanfaatkan aplikasi Canva untuk membuat desain kartu dan desain alas dari game Scholar ini. Karena belum bisa Corel Draw, jadi saya memanfaatkan aplikasi Canva. Nah, setelah itu ketika kita membuat desain, sesuaikan ukurannya. Misalkan saya ini di sini menggunakan ukuran untuk alas game Scholar ini, saya menggunakan ukuran lebar itu 126 cm. Nah, untuk tingginya 96 cm. Nah, untuk ukuran kartu petunjuk sendiri menggunakan ukuran seperti kartu ATM. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal setelah kita membuat desain dan ukurannya disesuaikan, kita langsung saja cetak desain yang telah kita buat. Di sini saya untuk alas games Koloid, saya menyetaknya dengan menjadi banner supaya gampang gitu. Nah, selanjutnya ada cara membuat dadu. Yang pertama itu ada dus kosong yang sudah dipakai. Nah, selanjutnya ada kita itu bikin kotak-kotak seperti ini. Di sini saya menggunakan ukuran 5x5 setiap kotaknya, 5x5 cm untuk setiap kotaknya. Nah, setelah membuat kotak-kotak ini, di setiap kotak itu diberi jarak seperti ini yang pakai pensil. Nah, seperti ini untuk nanti gampang merekatkan antar kotaknya. Nah, setelah itu kita gunting sesuai dengan kotak yang telah kita buat yang ini. Nah, ini yang sudah digunting. Setelah digunting, kita rekatkan menggunakan lem tembak. Nah, lem ini ditempel di jarak-jarak yang ini, yang kita buat yang ini, untuk merekatkan setiap kotaknya. Nah, ini yang sudah menjadi dadu. Nah, tampilan akhir dadu itu, jadi saya menggunakan kertas warna biru dan warna kuning. Dua warna seperti yang tadi di flowchart itu kan menggunakan dua warna ya. Di sini saya menggunakan warna kuning dan warna biru, di mana warna kuning itu diberi nomor 1 sampai 3 dan warna biru juga diberi nomor 1 sampai 3 yang ini. Nah, aturan selanjutnya itu aturan Games Collide Hunters. Yang pertama itu, Games Collide Hunters bisa dimainkan oleh 2 orang pemain atau lebih. Kalau sendiri kayak buat iseng-iseng aja ya, kalau sendiri. Kalau 2 orang atau lebih kan bisa buat buat itu. Nah, yang kedua itu untuk mengatur jalannya permainan dalam Games Collide ini menggunakan dadu. Nah, setiap pemain itu berkesempatan melempar dadu sebanyak 1 kali. Setelah melempar dadu, pemain akan memindahkan bidaknya sesuai dengan nomor dan warna yang keluar ketika melemparkan dadu. Misalkan, jika yang keluar itu warna kuning 2, misalkan dadunya itu warna kuning dan menunjukkan angka 2. Berarti pemain itu memindahkan dadunya ke depan sebanyak 2 langkah. Nah, ketika dadunya itu yang keluar warna biru, misalkan 3 biru, berarti pemain memindahkan dadunya ke belakang atau mundur dengan langkah yang sesuai dengan angka yang keluar pada dadu. Tadi kan 3 biru, berarti pemain itu memindahkan bidaknya 3 langkah ke belakang. Selanjutnya, setelah pemain memindahkan bidaknya, jika bidaknya menempati kotak, misalkan bidaknya itu menempati kotak yang menunjukkan contoh koloid, berarti pemain mengambil kartu 1. Jika kotaknya menunjukkan pasteurisasi atau dispersi, berarti pemain mengambil kartu 2. Jika menunjukkan diskoloid, berarti pemain mengambil kartu 3. Dan yang terakhir, jika menunjukkan gambar contoh koloid, berarti pemain mengambil kartu 4. Nah, setelah pemain mengambil kartu, pemain akan menuliskan jawabannya sesuai dengan perintah yang ada pada kartu. Jadi di setiap kartu ini ada perintah-perintah yang harus dilakukan atau dijawab oleh pemain. Waktu untuk menjawab setiap perintahnya itu selama 1 menit. Ketika pemain tidak berhasil menjawabnya, maka di pinggir kertas akan
di pinggir kertas jawabannya akan ditandai dengan tanda minus. Atau ketika pemain itu melebihi waktu yang ditentukan, kan tadi dikasih waktu selama 1 menit, ternyata tidak bisa menjawab gitu selama 1 menit itu, maka akan dikasih tanda minus di pinggirnya. Setelah itu, nah, dalam papan koloid terdapat rambu-rambu permainan. Ada kotak kuning, kotak biru, kata stop, dan kata koloid. Ketika bidaknya dalam kotak kuning, artinya pemain itu berkesempatan melempar dadu sebanyak 1 kali lagi. Berarti itu keuntungan untuk pemainnya sendiri. Nah, ketika bidaknya menunjukkan menempati kotak biru, artinya lawan pemain bermain ah, alah, ah. Nah, dalam papan koloid itu terdapat rambu-rambu permainan. Ada kotak kuning, kotak biru, kata stop, dan kata koloid. Di mana ketika bidak pemain itu menunjukkan atau menempati kotak kuning, artinya pemain berkesempatan melempar dadu sebanyak 1 kali lagi. Berarti itu keuntungan untuk si pemain itu. Nah, ketika bidaknya menempati kotak biru, artinya lawan pemain berkesempatan melempar dadu sebanyak 2 kali. Nah, itu berarti keuntungan untuk lawan lawan main kita gitu. Nah, ketika bidaknya menepati kata stop, berarti kita tidak bermain sama sekali atau lanjut ke pemain selanjutnya. Nah, ketika bidaknya menempati kata koloid, berarti pemain harus menyebutkan jenis koloid, fase terdispersi, fase pendispersi, dan contoh koloidnya yang dia tahu gitu. Selanjutnya, permainan yang dimainkan dalam games Colloid Hunter ini, semuanya ini mengikuti aturan yang ada dalam papan Colloid dan kartu petunjuk. Soalnya di sana itu udah lengkap gitu dalam papan Colloid-nya udah lengkap. Misalkan pemain harus maju atau mundur atau harus menjawab apa, harus mengambil apa, udah ada gitu di papan Colloid-nya. Nah, ketika semua pemain sudah mencapai finish, maka jawaban pemain akan disamakan dengan kunci jawaban yang disediakan untuk mengecek kebenarannya. Pemain yang banyak melakukan atau menjawab perintah dengan benar, maka dia yang akan menjadi pemenang. Nah, ini tampilan media yang saya buat. Yang pertama ini ada papan atau alas dari games Colloid. Nah, di sini ini kan ada kotak-kotak ini, terus diisi dengan materi Colloid. Yang tadi saya sebutkan, misalkan di sini kita buat permainannya. Misalkan ada 2 orang pemain. Pemain pertama melemparkan dadunya sebanyak 1 kali. Nah, ternyata dadunya itu menempati angka 2. Nah, angka 2 ini kan menunjukkan jenis koloid. Nah, tadi berarti jenis koloid ketika bidaknya misalkan tadi pemain itu melemparkan dadu. Nah, yang keluarnya itu warna kuning 1. Kalau kuning itu berarti kan maju. Kuning 1. Nah, kalau maju berarti bidaknya di sini. Kuning nomor 1 ini, berarti kan 1 kali ini. Nah, ini kan menunjukkan jenis koloid atau aerosol. Berarti pemain harus mengambil kartu nomor 3, jenis koloid. Di mana petunjuknya, jadi pemain itu harus menyebutkan contoh koloid, fase terdispersi, dan fase pendispersinya. Selanjutnya, misalkan pemain kedua itu melemparkan dadunya. Lalu dadunya itu yang keluar itu warna kuning 5. 1, 2, 3, 4, 5. Krim kocok. Krim kocok di sini berarti kan ini contoh koloid. Nah, contoh koloid. Kita lihat di kartunya, contoh koloid. Nah, contoh koloid ini ada di kartu nomor 1. Berarti pemain itu harus mengambil kartu ini dan menuliskan di sini petunjuknya, coba sebutin dong jenis koloid, fase terdispersi, dan fase pendispersi. Berarti pemain itu harus menuliskan jawaban ini di kertas jawaban sesuai yang ini. Ketika si pemain itu tidak bisa menjawab atau melebihi waktu yang diberikan,
maka akan diberi tanda minus di sini. Yang saya maksud kotak-kotak kecil di pinggir ini, ya di pinggir itu seperti ini. Nah, di sini kartu penunjuknya ada 4. Misalkan yang pertama itu contoh koloid, yang kedua itu fase dispersi dan fase pendispersi, yang ketiga jenis koloid, dan yang keempat gambar contoh koloid. Untuk aturan permainannya seperti itu. Nah, tadi juga kan saya sebutkan ada rambu-rambu yang ada dalam tampilan media pembelajaran games College Hunters. Misalkan tadi ini koloid, stop, terus kotak kuning, kotak biru. Nah, kalau misalkan bidaknya menunjukkan atau menempati kotak kuning, berarti si pemain itu mendapatkan kesempatan melempar dadunya sebanyak 1 kali lagi. Ketika menempati kotak biru, berarti lawan mainnya berkesempatan melempar dadu sebanyak 2 kali. Kalau kotak kuning ini eh, keuntungan untuk pemainnya, kalau kotak biru berarti keuntungan untuk lawan mainnya. Nah, kalau misalkan di bidaknya kalau misalkan bidaknya menempati di kotak yang stop, berarti tidak ada pergerakan apapun. Jadi kita diam gitu. Si pemain itu diam. Berarti yang main selanjutnya melempar dadu. Terus ketika bidaknya menempati kata koloid, berarti pemain itu harus menyebutkan jenis fase terdispersi, fase pendispersi, jenis koloid, contoh koloid yang dia tahu. Tuh. Nah, kesimpulan dari media pembelajaran Games College Hunters ini, jadi Games College Hunters ini merupakan media pembelajaran dalam bentuk games yang diterapkan pada materi kimia, yaitu materi koloid. Games koloid ini dikembangkan dari permainan yang tidak asing, dimainkan yaitu permainan ular tangga. Nah, untuk membuat games koloid Hunters sendiri bisa memanfaatkan laptop yang kita punya untuk membuat desain yang diperlukan. Pada pembuatan dadu, untuk menghemat dana, kita bisa menggunakan kardus bekas dan kertas warna. Tampilan games Colloid Hunters yang saya buat terdiri dari papan atau alas permainan yang berisi kotak-kotak kecil dengan materi koloid. Nah, aturan permainan dalam games Colloid Hunters ini hampir sama dengan permainan ular tangga pada umumnya, hanya saja ada beberapa yang berbeda, sedikit berbeda. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.